Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini kita ready unit gejluk. Ini unit gejluk terbaru di kita. Sebenarnya buat namanya ini sudah cukup lama sih buat unitnya. Ini adalah gejluk airguns. Ini unitnya itu sebenarnya sudah lama untuk namanya dan juga pemasarannya itu pastinya teman-teman juga sudah pernah pakai ya buat unit ini ya. Dan kali ini kita readykan untuk unitnya. Kita jadikan satu bagian dari keluarga kita lagi. Untuk unitnya gejluk airgun, dan untuk tingkatannya dia satu tingkat di bawahnya Sanaji. Jadi untuk sementara masih Sanaji ya teman-teman ya, buat bagian dari unit gejluk yang paling bagus itu. Tapi untuk unit ini bisa diandalkan kalau teman-teman pengen cari unit yang bisa digunakan untuk medium game dengan akurasi yang bagus, dan untuk unitnya yang sudah terkenal juga. Ini khas Blitaran ya teman-teman ya, buat modelnya ini seperti ini. Chambernya chamber putus, dan untuk tracknya nanti bakalan saya coba buka untuk bagian dari unitnya ini. Sudah full kuningan, dan untuk kelengkapannya part-partnya ini bakal saya sebutkan juga. Oke, mari kita langsung mulai ya buat review untuk spesifikasinya ini. Ini buat harganya itu mulai dari 1,7-an. Ya, 1,1.700.000-an lah buat harganya ini. Tergantung OD-nya dan tergantung panjangnya. Soalnya ini unitnya itu ada beberapa varian versi teman-teman untuk bagian panjang laras dan juga tabungnya. Oke, mari kita bahas untuk spesifikasi dari unit gejluk airguns di video kali ini. Oke teman-teman, kita buka dulu ya salah satu ya. Jadi untuk unitnya itu ada yang OD19, OD22 dan OD25 untuk bagian tabungnya. Ini kebetulan yang ready untuk saat ini yang di OD22 sama 25. Soalnya kebetulan juga ada pesanan lagi. Untuk unitnya sebenarnya kemarin itu lengkap untuk unitnya, tapi berhubung saya agak telat buat videonya, jadi ya banyak yang kejual juga. Untuk unitnya ini full kuningan ya. Coba kalau teman-teman kenal salah satu unit seperti Sanaji, itu modelnya persis banget, cuma dia berbeda di bagian popor sama tulisan yang ada di atas mesinnya ini. Ini ada stikernya airguns ya. Oke, buka dulu. Untuk warnanya dia pakai coklat kayu tua buat warnanya. Untuk bahannya kayaknya ini sih kalau dilihat dari seratnya itu persis kayak kayu jati, cuma kita cek dulu aja ya. Oke, bismillah. Kita buka dulu. Modelnya juga persis banget kayak Sanaji. Bentar ya. Ini kayaknya pakai kayunya, ini benar-benar persis banget sama model seratnya jati teman-teman buat kayunya ini. Jadi saya juga agak bingung. Untuk warnanya, baunya itu hampir persis kayak jati. Kok warnanya, bagian dari seratnya itu persis banget. Saya juga agak lupa ingat sih. Ini juga sudah lama nggak nyium bau kayu jati. Oke, pilek lagi sayanya. Oke, ini kayaknya mahoni sih kayaknya loh ya buat kayunya ini. Soalnya dari kepadatan seratnya juga beda. Bukan jati sih kayaknya ini buat kayunya ya. Oke, bukan kayu jati buat kayunya ini. Padatan seratnya beda teman-teman. Kalau jati itu padat banget kan, kalau dipoles sedikit dia benar-benar halus buat bagian dari sininya ya. Oke, tak taruh di sini dulu. Untuk bagian dari popornya itu seperti ini, modelnya popor klasik. Jadi dia satu model ya, satu model sama Sanaji, cuma beda di bagian popornya juga sih. Jadi buat harganya lebih murah dikit. Untuk modelnya model klasik, warnanya hitam tua buat warnanya dari popornya ini ya. Dan untuk pelindung dari picunya dia pakai pelindung baja. Sanaji kemarin kuningan ya, kurang lebih kuningan sih kalau seingat saya ya. Pelindungnya baja ini. Enak buat pelindung baja itu, enaknya seumpama kita nggak sengaja kebentur buat bagian picunya itu lebih safety sih, lebih kokoh juga kalau pelindungnya baja ya. Oke, ada dua penguncian pakai kunci plus semua, obeng plus semua tadi ya. Nah kayak gini, ini yang belakang, ini yang depan. Oke, kita lanjut ke bagian dari mesinnya. Untuk airguns ini dia pakai tracknya itu dikit teman-teman, lumayan berat ya dua-dua ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 track. Jadi cocoknya ini kalau saran dari kita itu penggunaan di medium game, penggunaan kelas medium game buat unit gejluk airguns ini.
tuh agak susah juga ya ngatur posisi kayak gini ya. Nah, ini cuma ada 5 track untuk unitnya, dan ini setiap pengeluarannya juga beda. Kalau kemarin itu saya tes akurasi 1 buat dikirim dari Airguns, itu OD-nya di 22, satu kali tembak itu dia di 70-an PSI. Lumayan gimana ya, bisa dikategorikan lumayan boros sih buat unitnya kalau kemarin itu ya. Cuma setelah saya coba lihat lagi, ternyata buat pernya ini juga lumayan kaku. Buat pernya ini benar-benar kerasa, ini masuk sedang, cuma bagian dari pengeluaran anginnya itu dia lumayan juga buat unit ini ya. Tapi bisa diandalkan kalau semua teman-teman pengen ambil unit gejluk dengan kualitasnya itu nggak jauh dari Shanachi, ini bisa diandalkan buat Airguns ini ya. Untuk tracknya coba kita track 1 berat teman-teman, 2, 3, 4, 5, ada 5 track ya. Ini ngenselnya agak kesusahan saya. Untuk bagian dari model tarikan kokangnya, penarikan kokangnya itu dia pakai model putar, dan ini untuk stang putarannya itu juga panjang banget. Seumpama teman-teman pengen nariknya itu juga nggak ganggu, jadi buat tenaga penarikan kita itu lebih terfokus ke sini juga. Seperti ini ya contoh ya. Nanti nah, buat penarikan kokangnya itu juga lebih enak sih kalau menurut saya. Seumpama unitnya itu model tarikannya itu lebih panjang kayak gini, jadi buat kita ngambil posisi gimana ya, posisi momentum buat kita narik dari kokangnya ini juga lebih enak, juga lebih cepet juga sih. Cuma untuk unitnya ini kalau terlalu panjang juga kurang disarankan. Kalau Shanachi itu cuma segini ya, mepet sih Shanachi, benar-benar mepet. Tapi buat tarikannya juga enteng untuk Shanachi. Dia kan ada 6 track kan, ini di 5 track, jadi bisa diadu lah. Mungkin next video bakal saya adu untuk tes daya rusaknya dari Airguns sama Shanachi, mungkin ya next video ya. Oke. Untuk bagian dari pemasukan chambernya, ini dia model chamber putus, persis banget kayak Shanachi. Chamber putus ya, khas Belitaran atau bagaimana ya kalau kemarin testingnya itu. Nah, chambernya putus. Jadi untuk peniupannya melalui di sini. Nah, di sini ya. Ini buat kalibernya tetap di 4,5. Dan untuk Airguns itu ada beberapa varian dari unitnya itu ya. Ada yang varian larasnya di 60 cm, 65 cm, dan 70 cm untuk bagian dari larasnya. Dan untuk OD-nya itu kebanyakan OD8 kalau Airguns. Dan untuk kalibernya tetap di kaliber 4,5 ya, tetap ya. Mereka tetap mengikuti dengan peraturan yang ditetapkan. Oke. Kita lanjut. Untuk laras ini kebetulan yang saya pegang di 60 buat larasnya ini. Semuanya 60, yang di samping ini juga 60 semuanya. Laras sudah full kuningan, alurnya 12 buat larasnya ini ya. Dan untuk panjangnya di 60 cm, OD-nya di OD8. Ini nanti seumpama teman-teman pengen ganti laras passer itu nanti juga bisa. Tapi untuk bagian dari larasnya itu nanti lebih menyesuaikan lagi, terutama untuk panjangnya. Lebih itu saja sih buat penggunaan laras passer, lebih penyesuaian ke panjang dari larasnya juga. Lebih itu aja sih, simpel buat penggunaan laras passer itu. Soalnya ini ketika pelepasan dia itu nggak ada model pemasukan buat laras ke dalam chambernya, itu enggak. Dia model pemasukannya itu ya tinggal pasang aja. Jadi buat kita ketika masukin laras itu tinggal pasang jrep gini aja, nggak perlu kita bubut untuk bagian dari larasnya ini. Oke ya, seperti itu tuh, seperti itu. Dan untuk bagian visir, dia modelnya visir paten juga. Visir paten yang belakang modelnya seperti ini, benar-benar di atas. Ini jarak jangkauan di 60-an, iya 50-an sih kalau saran dari kita. Kalau saran dari saya penggunaan di 50-an meter paling jauh. Itu nanti juga benar-benar menyesuaikan juga untuk jarak yang digunakan ya. Oke, untuk tabung, dia tabungnya full kuningan juga. Tabungnya OD22 yang saya pegang ini. Kalau yang sampingnya ini ada yang 25, ini kalau nggak salah. Yang ini, yang tengah ini yang OD25. Yang ini OD25, yang OD22. Pak keliru ya, masa ini sih yang tak pegang yang OD25. Ini 22. Terus ini ya benar sih, ini yang 25 kayaknya ya. Oke.
Dan untuk penggunaan gejlok ini lebih disarankan untuk pengisian PCB ya. Kalau teman-teman pengen pengisian lebih cepat ya, nanti ada untuk pengisian gejloknya ini. Nah, ini buat gejloknya itu nanti harus diginiin dulu sih kalau pengen lepas sih, seperti biasa ya. Dan untuk unit ini lumayan juga sih, seumpama digunakan untuk penggunaan buruan medium game itu sangat cocok untuk unit gejlok airguns ini. Ini salah satu merek lama juga, yang pastinya juga sudah banyak sekali teman-teman yang menggunakan ya. Oke, kita tadi sudah bahas bagian part-part bagian kelihatannya ya, yang terlihat. Ini saya tadi kelupaan untuk bagian dari rel tele. Ini juga ukuran 11 dan modelnya dia itu tipis sih. Jadi buat penguncian mountingnya nanti lebih dirapetin aja ya kalau buat penggunaan ini ya. Lebih tebal sedikit kalau dibandingkan, lebih tebal sanaji kalau dibandingkan sama airguns yang saya pegang ini ya. Oke. Nah, ini nanti kalau teman-teman pengen ganti per nanti juga bisa. Nanti pakai baut min bagian sininya. Ini pakai baut min teman-teman. Bagian sininya nanti pakai baut min. Oke ya. Seperti ini buat tracknya. Dia baja buat tracknya ini. Buat penarikan picunya baja. Untuk dalamannya besinya ini kuningan. Ini buat besi pembuka angin yang ada di dalam tabung kecilnya. Buat tabung loadingnya angin, buat penyimpanan angin sementaranya itu ada di sini kan. Nah, di sini buat bagian dari penarikannya, bagian pendorongnya. Yang mukul itu bagian yang ini ya, yang kuning ini. Dan ini ada bagian sedikit kecil untuk tabung pengeluaran angin yang bisa niup, yang digunakan untuk niup pelurunya. Oke, segini saja buat teman-teman ya, buat spesifikasinya. Mungkin next bakal saya aduin beberapa unit gejlok yang ada di sini, baik gejlok yang pasti gejlok sanaji sama airgun ini sih kalau unitnya itu masih ada ya. Soalnya kita juga nggak bisa jamin unitnya ini bisa bertahan lama di toko. Soalnya tadi sudah ada orderan 2 kalau nggak salah buat airgunsnya ini, OD25 sama OD22. Oke, oh ya kelengkapannya. Ini kelengkapannya ada beberapa tambahan teman-teman ya. Ini obeng bukan ini. Ini obeng dari kita sendiri. Ini buat kelengkapannya itu nanti ada bagian dari STKS. Ini STKS-nya kartu STKS mereka sendiri ya. Dari mereka sendiri, dari airguns. Posisi Blitar. Oke ya. Ini khas Blitaran buat modelnya juga. Kalau teman-teman pengen lihat buat STKS-nya ini rahasia ya, harus beli dulu. Oke. Untuk kelengkapan ini spare part-nya sih. Kalau nggak salah ya. Coba tak bukain dulu. Sederhana banget buat pembungkusnya. Nah, ya benar. Buat kelengkapannya ya. Ini ada pendorongnya. Terus untuk bagian dari tali sandang, ini buat gantungan mimis juga ada di sini. Gantungan mimis, per sama besi pendorongnya. Nanti teman-teman kalau pengen ganti seal, seumpama seal laras atau yang bagian lainnya itu nanti bisa pakai ini ya. Nah ini, dan ini saya kurang tahu ini. Oh, ini ada bagian dari spare partnya. Ini spare partnya kecil banget di sini. Ada mimis tesnya juga. Lihatkan di kamera ini. Nah ini ya. Kalau teman-teman pengen ganti nanti juga lebih mudah juga. Oke, hampir lengkap sih buat spare part bawaan. Spare partnya ada pernya juga, per, terus besi pendorong, untuk sealnya ada 2, terus untuk bagian dari gantungan mimis, lalu untuk mimis tes, spare part klepnya juga sudah ada untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan nanti sudah siap sih. Oh ya, ini juga bagian dari kelengkapannya juga ya. Ini swivel dan juga untuk tali sandangnya. Ini tali sandangnya nanti buat peredamnya. Oh ya, saya lupa tadi. Buat peredamnya modelnya drat masuk ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pengen ganti peredam super senyap nanti harus nambah drat tambahan untuk peredamnya di bagian depannya sini. Nah, ini nanti harus nambahin drat peredam tambahan buat bagian depannya. Kalau pengen tambah atau ganti peredam super senyap. Dan ini tadi saya lupa ini. Buat bagian dari kuplernya nanti teman-teman harus tambah drat lagi. Drat kupler tambahan atau kupler drat tambahan, kupler kecil itu ya. Ini buat kayak gini buat unitnya. Panjang banget buat bagian dari drat kuplernya ini. Jadi buat pemompaan nanti nggak terlalu ganggu sih, seumpama kalau kita pakai tube pompa yang kecil ya. Tetap lepas sih untuk bagian dari
peredamnya ini. Nah, gini kan tadi. Nanti soalnya agak kebentur di sini, kecuali nanti teman-teman pakai tube pompa yang kecil banget itu nanti bisa sih. Bisa dicoba maksudnya ya. Oke, segini saja buat penjabaran spesifikasinya. Ini buat beberapa spesifikasinya ya dari gejlok airguns. Buat harganya saya taruh di layar saja biar nanti kita lebih mudah juga kalau teman-teman pengen melihat bagian dari perbedaan harganya ya. Oke, segini saja buat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.